sebagai Batavia. Hingga pada akhirnya, kemerdekaan penuh Indonesia yang dicapai pada tanggal 27 Desember 1949. Jakarta secara resmi diproklamasikan sebagai Ibu Kota Nasional Indonesia. Periode antara akhir 1980-an dan pertengahan 1990-an adalah peningkatan besar-besaran dalam investasi asing, karena Jakarta menjadi fokus pengembangan real estate. Situasi pada saat itu mendorong munculnya sejumlah besar proyek perumahan swasta. Tetapi, skema perumahan pemerintah juga ditetapkan untuk mengatasi pertumbuhan populasi urban. Pada 1966, Ali Sadikin terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta dari 1966 hingga 1977, merupakan gubernur terlama di Jakarta. Alih-alih berfokus pada proyek-proyek monumental, Ali Sadikin memfokuskan kebijakannya untuk menyediakan kebutuhan dasar penduduk Jakarta yang berkembang pesat. Program pengembangan kampung adalah salah satu proyeknya yang paling terkenal. Dia memperbaiki dan membangun jalan, menyediakan transportasi umum, sanitasi yang lebih baik, layanan kesehatan, dan peluang pendidikan bagi orang miskin. Pada 1970-an, proyek yang dimulai oleh Soekarno pada 1960-an diselesaikan. Pada 1974, Bandara Halim Perdana Kusuma dibangun kembali menjadi bandara internasional, dengan Kemayoran menjadi bandara domestik. Selama akhir tahun 1970-an, beberapa perumahan di sebelah barat Bandara Kemayoran mulai tumbuh, seperti pembangunan kompleks perumahan di Pademangan. Pertumbuhan ekonomi akhir tahun 1970-an 1980-an. Pada awal masa Ali Sadikin sebagai gubernur, Soeharto terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1967. Dia memutuskan untuk mempromosikan investasi asing di Indonesia. Ali Sadikin memastikan bahwa infrastruktur Jakarta mampu mendukung peluang bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan Jakarta Convention Center 1974 dan beberapa proyek hotel. Tahun 1970-an merupakan dari 1965. Soekarno mengubah negara ini menjadi demokrasi terpimpin antara tahun 1957 hingga 1959, yang kemudian sangat meningkatkan kekuatan politiknya sendiri. Kekuatan besar yang dimiliki Soekarno memungkinkannya untuk menjadikan Indonesia sebagai penyelenggara Asian Games 1962 dengan Jakarta sebagai kota tuan rumah. Acara ini digunakan sebagai pemicu untuk dibangunnya landmark-landmark baru di Jakarta. Dan pada awal tahun 1960-an, dimulailah proyek-proyek arsitektural besar skala nasional yang didanai secara terbuka oleh pemerintah.
dikerjakannya proyek-proyek optimis monumental, Soekarno berharap untuk menempatkan kebanggaan bangsa yang baru merdeka di mata internasional. Periode proyek-proyek monumental tersebut terhenti segera setelah gerakan 30 September 1965. Insiden itu kemudian menjadi awal kejatuhan Soekarno dari kekuasaannya. Akibatnya, cakrawala Jakarta dipenuhi dengan baja dan struktur beton yang belum selesai dan terbengkalai. Terlepas dari perkembangan kota yang lambat, awal tahun 50-an merupakan tunggal pengembangan infrastruktur yang akan menjadi dasar bagi ledakan pertumbuhan Jakarta pada dekade selanjutnya. Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman dibangun antara tahun 1949 dan 1953 untuk menghubungkan Jakarta Pusat dan Kebayoran Baru. Proyek-proyek ini merupakan kolaborasi antara Belanda dan Indonesia. Bangunan pertama yang dibangun di sepanjang Tamrin Sudirman adalah kantor pusat Bank Indonesia, Hotel Indonesia, dan Monumen Selamat Datang. Pada saat itu, Jalan Sudirman sebagian besar merupakan tanah kosong dan tidak memiliki bangunan sampai tahun 1970-an, kecuali daerah kompleks olahraga Gelora Bung Karno. Sistem tram Jakarta dimulai pada tahun 1869. Awalnya, tram ditarik dengan memakai tenaga kuda, dan kemudian berkembang hingga menjadi tram listrik pada tahun 1899. Bersaing dengan bus dan menghadapi masalah keuangan, Presiden Soekarno akhirnya tidak lagi mempercayai tram sebagai sistem yang efektif untuk Jakarta, dan secara bertahap ia mulai menghentikan operasian tram. Pada April 1960, jalur tram hanya beroperasi dari Senen dan Keramat ke Jatinegara. Tahun 1962, tram akhirnya menghilang dari Jakarta. Tampilannya merupakan salah satu dari 3 kegiatan Monas Week. Di antaranya yang berikutnya adalah pameran lampu dan pertunjukan video mapping. Ketiga kegiatan Monas Week ini bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara. Untuk diketahui bersama bahwa di bulan Juni 2019 tercatat 1.500.000 kunjungan wisatawan domestik dan sekitar 10.000 wisatawan mancanegara yang hadir datang berkunjung ke Monas ini. Jika di waktu-waktu weekend atau pada putih saya laporkan angkanya bisa mencapai 80 sampai dengan 90.000. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Monas Week selama depan ini akan lebih meningkatkan lagi jumlah kunjungan wisatawan. Kemudian hologram yang nanti akan ditampilkan yang merupakan karya dari Mas Adi Panudun. Ada Mas Adinya? Jadi Mas, ini tangan ini putra bangsa kita. Nanti mungkin akan menceritakan secara lengkap apa saja yang ada dalam hologram tersebut. Sekali lagi mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan laporkan. Terima kasih kepada panitia dan segenap UP Monas yang telah bekerja keras membuat acara ini sampai dengan berlangsung pada sore. Terima kasih dan mohon kehadiran Bapak Deputi Gubernur untuk membuka secara resmi oleh hologram pada sore hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Betawi, Jakarta. Tarian ini menceritakan sebagaimana bahagianya wanita-wanita elok Betawi yang masih digambarkan di daerah Jakarta. Wanita elok Betawi
Betul, seperti kita pada sore hari ini yang bahagia sekali tentunya, yang sesaat lagi kita akan menampilkan ini salah satu sejarah launching tentunya. Jadi nanti kita bersama-sama, boleh tangannya ke depan semuanya Bapak. Tangannya di atas tombol. Di atas tombol, tapi jangan disentuh dulu Pak ya. Sentuh. Mas Adi juga. Mas Adi boleh mendekat. Ya. Mendekat, semuanya Silakan. boleh mendekat. Boleh mendekat. Nanti kita hitung mundur. Kita hitung bersama Bapak dan Ibu. Sudah siap Bapak-bapak? Kita akan launching bersama-sama, yaitu pada hitungan 3, 2, 1. Baik, dengan ditekannya tombol maka Telah resmi dibuka pameran hologram Monas Week 2019. 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kami mengajak Anda